Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Salaf dan Halaf. Materi ini akan dibawakan oleh kelompok kami, kelompok 5, yang terdiri dari 6 anggota, yaitu Vina Rahmatika, Nurlia Habsari, Aisyah Mita Muhaida, Sari Nur Hasanah, Nur Hikmah, dan Rara Abel Prasyara. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Perkenalkan, nama saya Vina Rahmatika. Di sini saya bersama rekan saya akan mempresentasikan materi yang bertemakan Ahlus Sunnah Salaf dan Halaf. Oke, kita lanjut. Apa itu yang dinamakan Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah merupakan kata majemuk dari kata ahl dan al-sunnah. Kata ahl yaitu berarti keluarga atau kelompok, sedangkan al-sunnah berarti kebiasaan dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yaitu mereka yang selalu berpegang teguh kepada Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat, tabi'in, dan para pelopor kebenaran yang mengikuti jalannya. Disebut seperti ini karena mereka menisbatkan dirinya kepada sunnah Nabi dan kesepakatan mereka merujuk kepadanya lahir dan batin. Kemudian yang kedua yaitu tentang salaf. Salaf secara bahasa adalah pendahulu bagi suatu generasi. Sedangkan dalam istilah syariah Islamiyah, as-salaf itu ialah orang-orang pertama yang memahami, mengimani, memperjuangkan, serta mengajarkan Islam yang diambil langsung dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para tabi'in, yaitu kaum mukminin yang mengambil ilmu dan pemahaman murid dari para sahabat, dan para tabi'in yaitu kaum mukminin yang mengambil ilmu dan pemahaman dari murid tabi'in. Istilah yang lebih lengkap bagi mereka ini ialah as-salafus salih. Selanjutnya pemahaman as-salafus salih terhadap Al-Quran dan hadis dinamakan as-salafiyah, sedangkan orang Islam yang ikut pemahaman ini dinamakan salafi. Demikian pula dakwah kepada pemahaman ini dinamakan dakwah salafiyah. Montgomery Watt menyatakan bahwa gerakan salafiyah berkembang terjemah di Baghdad pada abad ke-13. Pada masa itu terjadi cara menggambar kuda diwarnai fanatisme kalangan kaum Hambali. Sebelum akhir abad itu terjadi, seolah-olah Hanbali di Yerusalem dan Damaskus. Di Damaskus, kaum Hanbali kembali kuat dengan kedatangan para pengungsi dari era yang disebabkan serangan memenggal atas Irak. Di antara para pengusaha hijau terdapat pada keluarga dari harian yaitu keluarga Ibnu Taimiyah 1263 sampai 1318 Masehi. Adalah seorang ulama besar pengaruh penganut iman Hambali yang ketat. Ibrahim Mashkur menguraikan karakteristik ulama salaf atau salafiyah sebagai berikut. Yang pertama, mereka lebih mendahulukan riwayat nakli daripada diriyah atau akal. Yang kedua yaitu dalam persoalan pokok-pokok agama atau usuluddin dan persoalan-persoalan cabang agama atau furuadin. Mereka hanya bertolak dari penjelasan Alkitab dan rasional. Kemudian yang ketiga yaitu mereka mengimani Allah tanpa perenungan lebih lanjut tentang zatnya dan tidak pula mempunyai paham antropomorfisme. Kemudian yang terakhir yaitu mereka memahami ayat-ayat Quran sesuai dengan makna lahirnya dan tidak berupaya untuk menakwilkannya. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, Nurlia. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tokoh aliran Ahlus Sunnah Salaf, Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Imam Ahmad pindahan Belita 780 sampai 855 Masehi. Ibnu Hanbal dilahirkan di Baghdad tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan meninggal pada tahun 251 Hijriah atau 855 Masehi, yang sering dipanggil Imam Hambali karena menjadi pendiri mazhab Hanbali. Ibnu Hanbal dikenal sebagai seorang zahid. Habis sudah hari ia berpuasa dan tidur hanya sedikit pada malam hari.
Tokoh selanjutnya yaitu Ibnu Taimiyah. Taqiyuddin Abul Abbas, Ahmad bin Syihabuddin, Abdul Halim bin Abdul Salam, bin Abdullah bin Al-Had, bin Muhammad bin Al-Hadar, bin Ali bin Abdullah, Ibnu Taimiyah Al-Harani. Dilahirkan pada hari Senin 10 Rabiul Awal 661 Hijriah atau 1263 Masehi di Haran. Tidak lama setelah ia dilahirkan, pada tahun 667 Hijriah, ia dibawa orang tuanya pindah ke Damaskus. Di Damaskus, ia mulai memasuki dunia pendidikan agama hingga berumur 17 tahun. Atas berkat kecerdasannya, ia telah menguasai ilmu-ilmu keislaman, seperti tafsir, hadis, fikih, tata bahasa, dan sebagainya. Setelah itu, ia mulai mengumpulkan berbagai tulisan dan kitab, dan ia mulai menulis. Ajaran pokok aliran Ahlussunnah Salaf. Aliran Salafiyah mempunyai 3 ciri utama dalam ajaran pokoknya, yaitu pertama, mendahulukan syara' dari akal. Yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih adalah kebenaran. Kedua, meninggalkan takwil kalami. Dalam aliran Salafiyah, ayat-ayat Al-Quran sudah sangat jelas, tidak perlu diputar lagi maknanya kepada yang lain. Beberapa ayat Al-Quran memberi gambaran Allah mempunyai tangan, wajah, dan kursi. Ketiga, berpengaruh teguh pada nasuh, Quran, dan hadis Nabi. Ahlussunnah Salafiyah secara metodologis, empitologis hanya percaya kepada nasuh dan dalil-dalil yang disyaratkan oleh nasuh, sebab ia merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, atau ada yang mengatakan mereka hanya berhijrah dengan wahyu. Secara perkembangan aliran Ahlussunnah Khalaf. Khalaf secara harfiah berarti pengganti, di belakang, atau juga ditinggalkan. Menurut Profesor Dr. Muhammad Rawes Al-Ahji menyatakan bahwa ulama Khalaf berarti ulama pasca tabi'at tabi'in. Menurut pendapat yang lain, ulama Khalaf ialah suatu golongan dari umat Islam yang mengambil filsafat sebagai patokan amalan agamanya dan meninggalkan jalannya salaf dan memahami Al-Quran dan hadis. Ulama Khalaf menggunakan pendekatan akal dan logika. Ulama Khalaf memperkenalkan konsep takwil dalam ayat mutasyabihat. Khalafat atau ulama zaman akhir berdasarkan perhitungan dasar tahun masa akhir hidup dari Imam Madzhab 4 yang terakhir atau Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Maka masa ulama salaf berakhir sekitar tahun 241 Hijriah sampai 855 Masehi, dan selebihnya termasuk ulama Khalaf. Baiklah, selanjutnya yaitu tokoh dan pemikiran Ahlussunnah Khalaf, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Yang pertama yaitu Al-Asy'ariyah. Mazhab Al-Asy'ari dinisbatkan kepada pendirinya, Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, yang diikuti mayoritas kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah dari dahulu hingga saat ini. Yang kedua yaitu Mu'tazilah. Aliran ini didirikan oleh Wasil bin Atta pada tahun 699 sampai 748 Masehi. Kelompok ini meneruskan ide-ide Qadariyah yang terkenal sebagai kaum rasionalis Islam. Ada 5 ajaran dasar utama Al-Husulul Al-Khamsah ajaran Mu'tazilah, yaitu yang pertama, prinsip tauhid, kedua, Al-Wa'ad wa Al-Wa'id, yang ketiga, Al-Manzilah bin Al-Manzilatain, yang keempat yaitu Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nur Hikmah. Baik, perkenalkan saya Nur Hikmah akan melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh rekan saya Sari Nur Hasanah. Perkembangan dan tokoh aliran Asy'ari dan Al-Maturidiyah. Saya akan membahas sedikit beberapa tokoh-tokoh aliran tersebut.
Yang pertama, Imam Al-Ghazali. Siapa sih Imam Al-Ghazali? Jadi, Imam Al-Ghazali ini merupakan seorang ulama yang sangat termasyhur di dunia internasional dan terutama di Indonesia. Ayahnya adalah pengikut tasawuf yang menitipkan Al-Ghazali kepada seorang ahli sufi untuk mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan di dalam hidupnya. Yang kedua, Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau ini merupakan penganut paham Asy'ariyah dan Syafi'iyah. Ia termasuk ulama yang produktif. Tidak ada yang dapat memastikan berapa kitab yang ditulisnya. Diperkirakan ia menulis sebanyak 156 kitab. Lalu, kitab apa sih yang paling terkenal? Ya, yang paling terkenal dan monumental adalah Tarikh Baghdad. Tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Taimiyah. Keluarga besarnya merupakan keluarga yang amat terpelajar. Ia dinyatakan sebagai mujtahid mutlak yang salah satu kitabnya Muntaka Al-Akhbar diisyarahkan Asy-Syaukani dalam Nail Al-Autar. Selanjutnya, yang keempat Syekh Muhammad An-Naqwib Al-Atas. Dalam dunia akademis, ia dikenal sebagai sejarawan yang mengkhususkan diri pada sejarah Islam Melayu. Ia merupakan pendiri The International Institute of Islamic Thought and Civilization atau biasa disekat dengan ISTEC. Beliau ini merupakan pemikir muslim pada era modern yang merupakan rujukan bagi dunia pendidikan. Yang selanjutnya yaitu Syahid Hussein Nasr. Nah, keenam tokoh di atas merupakan pemikir Islam yang berpengaruh dan kerap kali dijadikan sebagai sumber referensi terhadap kajian pemikiran, terutama pendidikan, yang ada di dunia internasional dan Indonesia. Masih banyak tokoh pemikir yang lain belum disebutkan pada pembahasan kali ini. Namun, keenam tokoh di atas merupakan tokoh-tokoh besar yang sangat berpengaruh dan mewakili di setiap zamannya. Mulai dari zaman klasik seperti Imam Al-Ghazali, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnu Taimiyah, sampai kepada zaman modern kontemporer seperti diantaranya Husin Nas dan Naqwib Al-Atas. Slide selanjutnya yaitu jejak teologi dalam pemikiran pendidikan Islam. Sebelum saya bahas lebih lanjut tentang jejak teologi, alangkah baiknya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pemikiran pendidikan. Jadi, apa sih maksud pemikiran pendidikan itu? Baik, pemikiran pendidikan merupakan kajian pemikiran para ahli yang berupa upaya mereka dalam proses kerja akal dan kalbu di dalam melihat fenomena dan berusaha mencari solusi di dalam bidang pendidikan. Pemikiran tersebut tentu menjadi sebuah konsep dan gagasan yang dapat diketahui melalui karya tulis mereka. Tulisan ini membatasi gagasan pemikiran tersebut kepada beberapa tokoh yang telah dibahas pada bagian terdahulu. Jejak teologi yang pertama yaitu konsep ilmu pengetahuan Al-Ghazali. Beliau menjelaskan konsep ilmu pengetahuan. Hasan dengan deskriptif menjelaskan bagaimana Al-Ghazali membagi akal, kalbu, dan nafs. Al-Ghazali mengartikan akal sebuah kualitas yang membedakan manusia dari hewan dan yang memungkinkannya memahami ilmu-ilmu spekulatif dan menyadari operasi mental psikologis yang terjadi di dalam dirinya. Yang kedua, manusia dan pendidikan menurut Taimiyah. Menurut beliau, pendidikan sebagai sesuatu yang dialami manusia dan Al-Quran sebagai dasar rujukan serta kajian dalam pendidikan dan pengajaran. Pendidikan juga merupakan industri atau mata pencaharian untuk memperoleh penghidupan dan merupakan realitas manusia sebagai khalifah di muka bumi.
Yang ketiga yaitu Bapak Psikologi Pendidikan Muslim, Ibnu Maskawai. Menurut beliau, hakikat dan fungsi pendidikan dalam membentuk kepribadian diri manusia sehingga terbentuk manusia yang memiliki karakter terpuji. Yang selanjutnya, yang keempat, pendidikan menurut Al-Khatib Al-Baghdadi. Menurutnya, corak pemikiran pendidikan akan selalu bertumpu pada masalah besar filsafat, yaitu mengenal Tuhan, manusia, alam semesta, dan masyarakat. Yang terakhir, yang kelima, yaitu Islamisasi ilmu Naqib al-Atas. Menurut Atas, paham Islam perlu dan harus memberi arah pada kehidupan sehari-hari yang mencakup bidang ilmu, kebudayaan, pendidikan, dan sains, untuk menggelakkan umat dari pemikiran barat dan orientalis yang menyesatkan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pembahasan selanjutnya disampaikan oleh rekan saya, Rara Abel Praciara. Dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Rara Abel Praciara. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Nur Hikmah, yaitu mengenai ajaran pokok aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Pada dasarnya, kaum Asy'ariyah adalah aliran sinkretis yang berusaha mengambil sikap tengah antara dua kutub akal dan nakli antara kaum salaf dan dengan Al-Mu'tazilah atau Asy'ariyah bercorak perpaduan antara pendekatan kontekstual, sehingga Al-Ghazali menyebutnya sebagai aliran mutawasit atau pertengahan. Adapun ajaran pokok aliran Asy'ariyah yaitu satu sifat. Yang pertama adalah sifat Tuhan. Dalam ajaran Asy'ariyah dikenal doktrin wajib al-wujub, yaitu setiap orang Islam wajib beriman kepada Tuhan yang memiliki sifat qadim. Yang kedua adalah keadilan Tuhan. Menurut Al-Asy'ariyah, keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Al-Asy'ariyah menganalogikan bahwa Tuhan adalah pemilik mutlak. Ia dapat berbuat sesuai kehendak atas miliknya. Sedangkan yang ketiga adalah akal dan wahyu. Mengenai akal dan wahyu, Al-Asy'ariyah berpendapat bahwa akal manusia tidak dapat sampai pada kewajiban mengenai Tuhan. Manusia dapat mengetahui kewajibannya hanya melalui wahyu yang menerangkan kepada manusia bahwa ia berkewajiban mengetahui Tuhan dan manusia harus menerima kebenaran itu. Jadi, Al-Asy'ariyah memberikan porsi besar pada wahyu daripada akal. Sedangkan yang keempat mengenai konsep iman. Al-Asy'ariyah berpendirian bahwa iman adalah keyakinan batin atau inner belief, baik secara lisan atau secara praktis perbuatan. Keduanya merupakan cabang iman. Dengan demikian, siapa saja yang memiliki iman dalam hatinya atau mengakui keesaan Allah dan Rasul-Nya dengan ikhlas, maka iman orang itu adalah sah. Sedangkan yang kelima adalah melihat Tuhan di hari kiamat. Ini dapat diketahui dari wahyunya bahwa orang-orang mukmin akan melihatnya di hari kiamat nanti, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22, yang artinya di hari itu wajah mereka yang beriman akan berseri-seri kepada Tuhan mereka melihat. Yang keenam adalah teori kasab. Al-Asy'ariyah juga dikenal memiliki doktrin kasab dalam kaitannya dengan perbuatan manusia. Kasab adalah sesuatu yang timbul dari al-makrosib dengan perantaraan data yang diciptakan. Ajaran yang ketujuh adalah pelaku dosa besar. Al-Asy'ariyah menyatakan bahwa orang mukmin yang mengesahkan Allah namun fasik terserah kepada Allah. Allah bisa saja mengampuninya dan langsung memasukkannya ke surga, atau Allah akan menjatuhkan siksa kepada kefasikannya. Ajaran yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Asy'ariyah mengatakan bahwa Al-Quran adalah qadim. Pandangan itu berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 40, yang artinya sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya kun atau jadilah. Adapun ajaran pokok Al-Maturidiyah adalah yang pertama, akal dan wahyu.
Al-Maturidiyah berpendapat bahwa Allah menciptakan fitrah bagi manusia untuk mengetahui adanya Allah melalui akal, dan Allah menciptakan jalan menuju agama dan mengetahui Allah melalui akal dan pendengaran. Ajaran yang kedua adalah iman dan kufur. Al-Maturidi mengatakan bahwa keimanan itu tidak cukup hanya dengan perkataan semata tanpa diimani oleh kalbu. Apa yang diucapkan oleh lidah dan bentuk pernyataan iman menjadi batal jika hati tidak mengakui ucapan lidah. Ajaran yang ketiga adalah sifat-sifat Allah. Al-Maturidi menerapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ia mengatakan bahwa sifat-sifat itu bukanlah sesuatu di luar zatnya, bukan pula sifat-sifat yang terdiri pada zatnya dan tidak pula terpisah dari zatnya. Sekian presentasi dari kami, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.